Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari bab hidrosfer adalah jenis dan persebaran perairan darat di Indonesia. Yang pertama saya akan bahas adalah air tanah. Pengertian air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air tanah mengisi ruang antar butir tanah atau pori-pori tanah dan pada retakan-retakan batuan. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada air hujan yang mencapai ke permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah semacam tersebut disebut air meteorit atau air vados. Yang kedua adalah air magmatik atau air vulkanis, yaitu air tanah yang berasal dari magma. Air tersebut dapat dinamakan air juvenil. Yang ketiga dari air tanah adalah air konet, yaitu air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan tersebut terbentuk. Air konat dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Selanjutnya, ketampakan akibat air tanah. Ketampakan akibat air tanah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai adanya mata air, yaitu air yang keluar dari tanah disebutlah mata air. Dan yang kedua adalah geyser, adalah semburan air panas dari dalam tanah yang memancar ke atas secara periodik. Yang ketiga adalah ada air artois atau disebut juga artesis, yaitu cekungan dari lapisan batuan-batuan yang dapat menahan air di bawah tanah sehingga dapat berkumpul sebagai cadangan air. Dan yang keempat ada travertin, terjadi karena air yang berada di bawah tanah di sekitar daerah kapur atau pegunungan Kars naik ke atas. Sebagian camping terurai dalam air dan berubah dalam bentuk di daerah Kars atau batuan, atau biasa air tersebut di dalam gua Kars. Selanjutnya perairan darat ada rawa, yaitu tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitar. Rawa tersendiri terjadi karena perluasan daratan akibat sedimen akuatis. Yang kedua adalah pengikisan air laut atau abrasi platform. Dan yang ketiga terjadi karena kenaikan air laut pada zaman glasial. Rawa terbagi dari beberapa jenis berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama adalah rawa pantai. Pastinya berada di muara pantai. Air pada jenis rawa tersebut selalu mengalami pergantian karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada saat pasang, air akan masuk ke mulut muara sungai dan sebagian air akan melimpah ke daerah rawa. Namun, pada saat air laut surut, air rawa akan mengalir kembali baik melalui kanal-kanal sempit pinggir pantai ataupun melalui muara tersebut. Yang B adalah rawa pinggiran. Terdapat di sepanjang aliran sungai yang terjadi akibat sering meluapnya sungai tersebut. Yang C adalah rawa abadi, yaitu rawa yang mengalir terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Perairan darat selanjutnya adalah danau. Danau yaitu cekungan di daratan yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, hujan, gletser,
dan mata air. Danau yang memiliki saluran pembuangan airnya tawar. Sebaliknya, danau yang tidak memiliki saluran pembuangan airnya akan asin. Misalnya danau di Jordania, yaitu Danau Laut Mati. Jenis-jenis danau. Danau menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah danau alami, yaitu danau terbentuk secara alami. Contoh misalnya adalah Danau Toba, Danau Towuti di Sulawesi, dan Danau Sentani di Papua. Dan yang B adalah danau buatan, yaitu danau yang dibuat oleh manusia atau disebut juga waduk. Banyak sekali waduk di Indonesia, salah satunya waduk yang terkenal di Jawa Barat yaitu Waduk Jatiluhur. Sedangkan jenis danau menurut proses terjadinya, yang pertama adalah danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena tenaga tektonik. Tenaga tektonik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya pergeseran kulit bumi. Salah satu contohnya adalah Danau Tondano dan termasuknya adalah Danau Toba. Yang B adalah danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Sebagai contoh adalah Danau Kelimutu di Flores. Danau tersebut tidak jauh dari lokasi letusan gunung berapi dan membentuk cekungan pada Gunung Rinjani. Yang C, danau vulkanotektonik, yaitu danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah danau terbesar di Sumatera, yaitu tadi Danau Toba. Yang D adalah danau bendungan, yaitu danau yang terbentuk karena aliran yang terbendung baik secara alami maupun oleh manusia. Tadi kalau secara proses pembuatannya disebut juga waduk, namun dalam proses terjadinya danau bendungan ini disebut juga waduk. Yang adalah danau gletser, yaitu danau yang terbentuk karena es mencair. Pada saat gletser mencair dan meluncurnya ke bawah, gletser tersebut mengikis batuan yang dilalui sehingga terbentuklah cekungan. Dan yang terakhir adalah danau kars, yaitu danau yang terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Kemudian perairan di darat selanjutnya adalah sungai. Definisi dari sungai sendiri yaitu suatu aliran air yang terdapat di permukaan bumi dengan morfologinya tidak merata atau secara alami dan terbentuknya dari sedimen ataupun erosi air tersebut maupun karena proses batuan ataupun pohon batang yang mengalir di sungai. Bagian sungai yang dekat dengan mata air disebutlah hulu, sedangkan bagian sungai yang dekat dengan muara atau menuju ke laut disebut bagian hilir. Sungai yang terjadi secara alami dinamakan sungai alami, sedangkan sungai yang dibuat oleh manusia disebutlah sungai buatan atau biasa disebut sebagai kanal. Sungai juga memiliki cabang-cabang ataupun cabang dari sungai disebut adalah anak sungai. Berikut data sungai terpanjang di dunia. Salah satunya ada Sungai Nil di Mesir, Sungai Amazon di Brazil, dan Sungai Gangga di India. Sedangkan sungai terpanjang di Indonesia paling banyak di Pulau Kalimantan. Salah satunya terkenal adalah Sungai Kapuas. Jika di Sumatera terdapat Sungai Batanghari dan Sungai Musi. Sungai Musi berkategori sungai terpanjang dan sungai terluas, terdapat di Provinsi Sumatera Selatan.
Jenis sungai berdasarkan asal airnya. Yang pertama, sungai mata air, yaitu sungai yang airnya berasal dari mata air. Sungai semacam ini, aliran airnya tidak banyak berubah baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Yang B, sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari curah hujan. Dan yang C, sungai gletser, yaitu sungai yang berasal airnya dari gletser yang mencair. Contohnya adalah sungai Mamberamo. Dan yang D adalah sungai campuran, yaitu sungai yang airnya berasal dari sumber mata air, hujan, dan gletser. Sungai semacam ini tidak pernah mengalami kekeringan. Bahkan sungai campuran ini yang sempat viral di 10 tahun belakang adalah sungai di bawah laut, yaitu dia tidak tercampur dengan air laut dan air sungai atau air tawar masih terdapat di sungai tersebut. Sungai berdasarkan kestabilan airnya. Terdapat dua jenis, yaitu sungai periodik. Sungai periodik ini adalah sungai yang aliran airnya tidak tetap. Jenis sungai tersebut pada musim penghujan debitnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil. Dan yang B adalah sungai perennial atau sungai permanen, yaitu sungai yang aliran airnya stabil. Jenis sungai tersebut pada musim penghujan dan musim kemarau debitnya tidak banyak berbeda. Suatu tumpukan material endapan melebihi ketinggian permukaan sungai atau permukaan laut, terbentuklah daratan yang disebut delta. Syarat-syarat terbentuknya delta sebagai berikut. Ada aliran sungai yang membawa lumpur. Yang kedua, laut di muara sungai landai dan dangkal. Yang ketiga, lautnya tenang atau gelombang dan arus laut tidak besar. Dan yang keempat, arus pasang dan surut tidak besar. Menurut bentuknya, delta dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu delta berbentuk kipas, delta berbentuk kaki burung, dan delta berbentuk corong. Sedangkan dari tipe-tipe sungai dikelompokkan berdasarkan genesis daerah dan formasi batuan. Berdasarkan genesis daerah, yaitu tipe sungai berdasarkan genesis daerah terbagi menjadi yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang aliran mengalir mengikuti lereng asli. Dan yang B ada sungai subsekuen, yaitu sungai yang alirannya mengalir arah formasi daerah Strict River. Yang C, sungai obsekuen adalah sungai yang alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Ini yang terjadi pada daerah lereng. Yang D, sungai resekuen, yaitu sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen namun sebagai cabang sungai subsekuen. Yang C, sungai insekuen, yaitu sungai yang alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Selanjutnya adalah berdasarkan formasi batuan di bawahnya. Ada sungai superimposid, yaitu sungai yang mengalir di atas lapisan sedimen datar, kemudian daerah itu mengalami erosi lanjut. Yang B, sungai anteseden, yaitu sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. Yang C, sungai anaklinal, yaitu sungai yang mampu mempertahankan arah aliran pada daerah terangkat dengan arah berlawanan dengan arah aliran tersebut. D, sungai receiver,
yaitu sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran karena daerahnya terangkat. Akibatnya, arah aliran membentuk dan membelok menuju ke daerah yang lebih rendah. Yang terdapat sungai compound, yaitu sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur morfologi berbeda-beda. Yang F, sungai komposit, adalah sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur geologi berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah materi pola aliran sungai. Pola aliran sungai yang pertama ada dendritik, yaitu pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Pola aliran ini berupa sungai induk dengan anak-anak sungainya. Yang kedua adalah pola aliran sungai trellis, yaitu pola aliran sungai antara sungai induk dan anak-anak sungainya berbentuk sudut tegak lurus. Paralel adalah pola sungai yang hampir sejajar dengan antara sungai satu dan lainnya. Yang keempat, pola aliran sungainya adalah radial, yaitu pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu. Ciri khas pola aliran tersebut di kerucut vulkanik atau dekat daerah gunung meletus. Yang kelima, pola aliran sentripetal adalah pola aliran sungai yang arahnya menuju ke satu lokasi. Pola aliran tersebut merupakan kebalikan dari aliran radial. Pola sentripetal merupakan ciri khas di daerah cekungan ataupun danau. Yang keenam ada pola aliran Slingholles, yaitu pola aliran sungai di daerah kapur. Ciri khas pola tersebut aliran sungainya yang menghilang ke dalam tanah. Yang ketujuh, pola aliran sungai diktomik, yaitu pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah aliran saling berlawanan. Dan yang kedelapan, pola aliran sungai anastomitik, yaitu pola aliran yang berliku-liku atau disebut juga minder. Dan yang terakhir, pola aliran sungai bindet, yaitu pola aliran sungai yang diselang-seling oleh danau. Baik, untuk materi tentang perairan darat dan terutama pola aliran sungai itu dipahami karena kerap kali keluar di soal-soal PAT ataupun soal-soal ujian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, share channel ini agar bermanfaat dan berkembang. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.